Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Pada hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis instrumen investasi. Nah, sebelum pembahasannya kita mulai, saya harapkan teman-teman untuk komen, like, dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Nah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis instrumen investasi. Saya harapkan video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang baru mulai mengenal dunia investasi atau istilahnya mungkin investor pemula ya. Harapannya adalah dengan mengenal berbagai jenis instrumen investasi yang ada, kalian bisa memilih salah satu instrumen investasi yang cocok untuk kalian gunakan dalam waktu kehidupan kalian. Dengan begitu, kalian bisa mendapatkan return atau manfaat yang maksimal atau bunga yang maksimal dari hasil investasi kalian, dan tentunya dengan resiko yang sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing. Nah, sebenarnya instrumen investasi itu dibagi berdasarkan 3 kategori. Kategori pertama adalah aset real. Kategori kedua adalah pasar uang. Dan kategori ketiga adalah pasar modal. Kita mungkin mulai dari instrumen investasi pada aset real. Instrumen investasi pada aset real itu ada dibagi dua lagi ya, yang mungkin kita kenal di khalayak umum. Yang pertama adalah emas dan yang kedua adalah properti. Nah, bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di emas dan properti, itu saya sangat sarankan. Kenapa? Mungkin saya cerita dari emas dulu ya. Saya punya instrumen investasi emas, itu yang saya beli di Antam. Nah, Antam ini, tapi saya nggak punya fisiknya, karena saya beli emasnya itu secara online. Kalau kalian yang berminat, kalian bisa daftar ke butik Antam, nama produknya Brankas LM, atau singkatan dari Brankas Logam Mulia. Dengan uh, mendaftar di Brankas LM, kalian nggak perlu lagi harus menyimpan fisik emas. Karena kenapa? Kan emas itu kan kalau kita pegang barangnya, bisa aja barangnya hilang. Sedangkan kalau kita beli emas secara online, itu barangnya nggak akan hilang karena akan dijagain oleh Antam. Antam itu adalah salah satu BUMN yang terpercaya ya. Jadi kalian tenang aja, emas kalian nggak akan hilang ketika disimpan di Antam. Yang lebih keren lagi, emasnya itu nanti kalian kalau mau kalian bisa ambil fisiknya. Nah, fisiknya itu ada yang satuan 1 gram, ada yang 5 gram, ada yang 10 gram. Mau cerita pengalaman sedikit, pada bulan Maret lalu saya beli 10 gram emas Antam. Harga per gramnya sekitar 763.000. Itu pada tanggal 1 Maret ya. Dan ketika video ini dibuat, itu kan akhir April. Harga emasnya saat saya cek di websitenya itu sekitar 878.000. Nah, kalian bayangkan harga emas saya naik 15% hanya dalam waktu 2 bulan aja. Dan itu saya nggak ngapa-ngapain. Jadi, emas adalah salah satu instrumen investasi yang sangat optimal untuk menjaga kekayaan kalian. Kalau kalian suka sama video ini, saya harap komen. Nanti kalau banyak yang komentar atau banyak yang bertanya, saya akan buatkan bagaimana sih cara membeli emas secara online. Kita masuk pada jenis instrumen investasi yang kedua, yaitu properti. Nah, mungkin teman-teman banyak yang mengira ya kalau properti itu mahal. Properti itu susah didapatkan, apalagi bagi kalian yang tinggal di Jakarta itu udah mahal banget. Tapi tetap aja kalian kan mungkin kalau bukan dari Jakarta kan di kampung atau di kota asal kalian itu pasti punya tanah dan rumah kan yang dijual. Kalian bisa beli di sana. Nah, saya sendiri itu membeli rumah
di daerah Citra Majaraya, di daerah Cikupa ya, pada tahun 2015. 2015 apa 2016 gitu, saya lupa. Pokoknya waktu itu harga rumahnya itu 200 juta. Dan terakhir saya cek itu harga rumahnya sekitar 260 juta sekarang kalau kalian beli secara cash. Nah, atau dengan kata lain, investasi saya meningkat dari 200 menjadi 260 juta dalam waktu 4 tahun. Nah, ketika kalian membeli properti, itu sangat penting untuk mengetahui lokasi. Apakah lokasinya akan berkembang atau tidak. Kalau lokasinya akan berkembang, saya jamin harga properti kalian akan naik. Oleh karena itu, kalian kalau yang mau membeli properti untuk investasi, sebaiknya riset dulu, tanya-tanya teman, tanya-tanya pengembang. Dengan begitu, kalian bisa mendapatkan return yang maksimal dari investasi properti kalian. Oke, sekarang kita akan masuk pada kategori yang berikutnya, yaitu pasar uang. Di sini itu ada beberapa jenis instrumen investasi yang umum digunakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah deposito. Yang kedua adalah valuta asing atau kita sebut dengan falas. Dan yang ketiga adalah SUN atau ORI, surat utang berharga milik negara. Saya jelaskan dari yang pertama dulu ya. Nah, pertama-tama untuk deposito. Saat ini deposito di bank itu mungkin sekitar 5-6% per tahun belum dipotong pajak. Pajaknya itu sekitar 20%. Jadi, kalau misalkan kita asumsikan bunga deposito adalah 5% dan pajaknya adalah 20%, berarti bunga bersih yang kalian akan terima adalah 4% per tahun. Nah, misalkan kalian punya tabungan sebesar 100 juta rupiah. Tahun depan akan jadi berapa? Ya, caranya mudah ya. Uang pokok kalian 100 juta ditambah bunganya 4 juta, jadi tahun depan uang kalian akan jadi 104 juta. Deposito adalah produk investasi yang paling aman karena bank pasti membayar, jadi kalian nggak akan rugi. Jadi kalau kalian yang profil resikonya adalah konservatif, itu saya sarankan untuk mengambil deposito aja. Instrumen investasi berikutnya adalah valuta asing atau falas. Falas ini contohnya adalah dolar, euro. Nah, bagi kalian yang berminat untuk membeli valuta asing, itu caranya sebenarnya cukup mudah. Caranya bagaimana? Sebenarnya kalian itu nggak bisa beli valuta asing di bank. Kalian tapi bisa beli di money changer. Jadi kalau kalian punya atau ingin berinvestasi di valuta asing, kalian pergi aja ke money changer terdekat. Misalkan kayak sekarang, harga dolar itu adalah 16.000. Kalau kalian punya uang 1.600.000, kalian bisa dapat dolar. Nah, satu tips yang penting ketika kalian berinvestasi di valuta asing adalah kalian harus meminta fisik yang bagus. Kan kita tahu kan kayak uang kertas rupiah kita yang 100 ribuan ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, semakin bagus fisiknya itu harganya akan semakin mahal. Jadi kalau kalian dikasih fisik dari dolar yang jelek, sebaiknya kalian tolak dulu, minta yang bagus. Atau kalau di money changer itu nggak ada, kalian pergi aja ke money changer yang lain. Dengan begitu kalian bisa menjaga nilai investasi kalian sampai dapat hasil yang maksimal. Instrumen investasi berikutnya adalah SUN atau ORI. Ini adalah surat berharga milik negara. Dengan berinvestasi pada negara, kita sebenarnya membantu Indonesia atau membantu negara kita sendiri untuk membangun infrastruktur dengan lebih baik lagi. Saat ini bunga yang diberikan itu adalah sekitar 7% net ya, tanpa dipotong pajak. Tetapi
kalian nggak bisa ambil uang tersebut selama 2 tahun. Biasanya seperti itu. Memang ada produk-produk yang lain, tapi biasanya itu 7% nggak bisa diambil selama 2 tahun. Nah, kalau kalian yang berminat untuk membeli Sun atau Ori, kalian bisa pakai aplikasi Bareksa. Saya sendiri pakai Bareksa. Nanti mungkin pada video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana sih cara membeli Sun atau Ori pakai aplikasi Bareksa. Kalau kalian yang ingin pakai aplikasi Bareksa, kalian bisa install di Play Store ya. Nanti di sana ada tuh, kalian ketik aja Bareksa, kalian download. Nanti di situ kalian bisa daftar. Nah, daftarnya itu harus pakai KTP beneran. Jadi, kalau misalkan kalian berminat untuk beli Sun atau Ori, itu kalian daftar dulu akun Bareksanya. Supaya nantinya ketika saya sharing tentang cara membeli Sun atau Ori di Bareksa, kalian bisa langsung ngikutin. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen investasi yang ada di pasar modal. Nah, di pasar modal ini sendiri, kita sebenarnya mengenal beberapa tipe instrumen investasi. Yang pertama adalah obligasi, yang kedua adalah saham, dan yang ketiga adalah reksadana. Kita mungkin jelaskan dari obligasi sendiri ya. Kalau tadi kita kenal Sun atau Ori, itu kan surat utang negara ya. Kalau obligasi itu surat utang perusahaan. Jadi perusahaan itu sebenarnya juga butuh hutang untuk mengekspansikan usaha mereka sehingga bisa semakin berkembang. Nah, perusahaan biasanya menawarkan bunga sekitar 9-11%. Jadi, itu lumayan banget. Misalkan kalian punya uang 10 juta, kalian belikan obligasi, tahun depan uang kalian bisa jadi 110 juta. Karena tadi bunga rata-ratanya sekitar 10% ya. Instrumen investasi berikutnya adalah saham. Kalian yang ingin membeli saham, itu kalian harus punya yang namanya tabungan investor. Kalau di Mandiri itu namanya Mandiri Tabungan Investor. Nah, untuk kalian yang ingin membuka tabungan investor, kalian bisa datang ke perusahaan sekuritas yang ada di kota kalian. Karena setiap perusahaan sekuritas itu jangkauannya beda-beda. Kayak saya sendiri, karena saya di Jakarta, pilihan perusahaan sekuritasnya banyak. Saya sendiri memilih untuk menggunakan Mandiri Sekuritas karena aplikasinya mudah digunakan. Nah, ketika kalian berinvestasi di saham, itu sebenarnya ada dua jalan, yaitu sebagai trader dan sebagai investor. Investor itu maksudnya bagaimana? Kalian akan dapat uang dari capital gain dan dividen. Misalkan kayak sekarang harga saham Bank Mandiri itu Rp4.000. Sedangkan kalau normal harganya 6.000. Jadi kalau saya sekarang beli Mandiri, ketika nanti harganya normal, saya akan untung 50%. Kenaikan dari 4.000 menjadi 6.000. Nah, itu kalau misalkan kalian dapat uang dari capital gain. Selain itu, di saham, kalian juga bisa dapat uang dari dividen. Kayak contohnya, kalian bisa lihat ya, itu dividen saya di samping saya dapatkan dari Adira. Dari Adira itu saya dapat sekitar 13%. Jadi kemarin saya beli saham Adira sekitar 100 juta, jadi makanya saya bisa dapat dividen sekitar 13 juta. Nah, lumayan banget kan? Kalau dirata-ratain untuk return dari investasi saham itu sekitar 18-20%. Ya, target saya sih 20% lah ya. Jadi kalau tahun ini modal saya 100 juta, tahun depan saya harapkan investasi saya di saham bisa berkembang menjadi 120 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reksadana. Reksadana ini adalah instrumen investasi yang paling mudah untuk diimplementasikan. Kenapa?
Karena kalau di saham itu kan sebenarnya ketika kalian mau berinvestasi harus memiliki ilmu tertentu. Sedangkan di reksadana nggak usah. Kalian akan menyerahkan uang kalian kepada manajer investasi yang terpercaya. Selanjutnya merekalah yang akan mengelola uang kalian. Nah, instrumen investasi di reksadana bisa kalian mulai dari 100.000 aja. Dan biasanya di instrumen investasi reksadana nanti kalian akan ditanya kalian mau eh, tanamkan uang kalian di reksadana yang tipenya apa. Jadi ada beberapa tipe ya, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham. Itu resiko dan returnnya masing-masing berbeda. Jadi nanti kalian sesuaikan aja dengan kemampuan kalian atau dengan profil resiko kalian. Ingin cerita sedikit, saya juga berinvestasi di reksadana dan yang saya pilih adalah reksadana saham. Kenapa? Karena reksadana saham ini akan saya gunakan untuk menyiapkan dana pensiun saya. Setiap bulannya saya menabung sekitar 1,5 juta rupiah yang dipotong langsung dari rekening saya. Jadi saya harapkan ketika nanti saya sudah pensiun, uang inilah yang akan saya gunakan untuk menghidupi masa tua saya. Oke, itu tadilah informasi mengenai instrumen investasi yang harus diketahui oleh investor pemula. Saya harapkan informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, bisa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sekian dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang terus dan semakin baik lagi dalam memberikan informasi mengenai dunia keuangan kepada kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.